Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan praktikum maya tentang gelombang mekanik. Di sini sudah ada LKPD sebagai panduan kalian untuk melakukan praktikum ini. Jadi, ikuti saja langkah percobaan yang ada pada LKPD ini. Jadi yang pertama, bukalah alamat percobaan virtual pada perangkat komputer atau ponsel kalian. Jadi kalian bisa ketikkan alamat ini atau scan barcode yang sudah ada di sini. Baik, ini saya akan Ibu simulasikan. Ibu pastekan di Chrome. Kemudian kita akan masuk pada halaman Path Simulation pada materi gelombang mekanik. Nah, ini adalah tampilan awal yang dapat kita amati pada Path Simulation gelombang mekanik ini. Berikutnya, langkah kedua adalah atur menu-menu yang tersedia. Pada percobaan gelombang mekanik, pengaturannya A. Bagian kiri atas, pilih osilasi. Jadi, yang semula tampilan awalnya manual, kita klik yang osilasi. Oke, baik. Kita stop dulu. Pada bagian kanan atas pilih tak berujung. Oke. Kemudian pada bagian bawah pilih gerakan lambat atau normal. Silakan mau gerak lambat atau gerak normal, bebas. Kemudian redaman pilih 0, jadi kita geser ke paling kiri. Tegangan besar. Kemudian checklist penggaris. Penggaris kita checklist dan checklist juga penanda, garis penanda. Nah, pada saat checklist penggaris dan garis penanda, maka akan muncul penggaris dan titik. Ini titik normal atau garis yang tetap. Kemudian atur besarnya amplitudo dan frekuensi yang diinginkan. Ini sebagai contoh saja. Pilih tombol mulai dan amati pergerakan gelombang yang terjadi. Baik. Kemudian ukur panjang gelombang yang terbentuk. Bisa satu bukit ditambah satu lembah atau dua puncak yang berdekatan atau dua simpul yang berdekatan. Nah, kemudian ulangi pengamatan untuk frekuensi, tegangan dan amplitudo yang berbeda-beda, lalu masukkan data kalian pada tabel. Data pertama yaitu variasi frekuensi dengan amplitudo tetap. Misal amplitudonya bebas, yang kalian gunakan berapa. Misalkan saya memilih amplitudo 0,8. Yang saya gunakan adalah 0,8. Jadi ditulis di sini 0,8 cm. Data 1 sampai 5 amplitudonya sama karena kita hanya akan memvariasi frekuensi. Frekuensi yang saya pakai, saya mulai dari 1, misalnya 1 Hz. Nah, kemudian ini data pertama saya klik ulangi untuk menstabilkan atau mengkalibrasi. Kemudian saya klik play. Nah, akan terbentuk gelombang mekanik. Nah, di sini panjang gelombangnya kan harus kita cari berapa panjang gelombang dari gelombang yang terjadi ini, maka saya akan stop. Nah, ketika stop, kalau dirasa saya kesulitan, kalian kesulitan untuk menentukan panjang gelombangnya, berarti pilih sekiranya panjang gelombangnya bisa diukur. Kalau seperti ini, saya bisa mengukurnya, saya ukur setengah gelombangnya. Jadi saya belum tentu yang ini adalah simpul. Atau coba saya cari. Nah, ini kesulitan. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini, kalian boleh mengukur setengah lambdanya. Jadi kalau kita ukur, ini kan garis, nah ini garis normal ya. Nah, sumbu tetapnya. Kemudian ini berarti simpul, ini simpul. Dari dua simpul yang berdekatan kan sama dengan setengah panjang gelombang. Maka kalau saya ukur, jadi penggaris ini bisa dinaik turunkan atau bisa kita geser-geser.
akan saya ukur 0, ini 0 ya, tetapkan sebelah kiri ini 0. Kemudian yang teramati di sini adalah 3,2. Jadi kalau kita lihat dari angka 3 ke angka 4 itu kan ada 5 garis, maka satu garis kecil adalah 0,2. Sehingga kalau seperti ini bisa kita baca 3,2 cm. 3,2 cm itu kan setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Maka kalau satu panjang gelombang berarti kalikan 2, yaitu 6,4 cm begitu. 6,4 cm kita tulis di sini. Dan seterusnya dengan memvariasi atau mengganti-ganti besarnya frekuensi, karena data pertama yang diinginkan adalah variasi frekuensi. Data yang kedua kita ganti. Nah, sebelum kita play, biasakan untuk mengkalibrasi dulu. Normalkan dulu, kemudian kita play, seperti itu. Nah, kemudian kita ukur panjang gelombangnya. Nah, kalau panjang gelombang yang seperti ini bisa langsung terukur 1 lambda. Jadi dari sini, dari simpul ini 1 bukit ditambah 1 lembah adalah 1 panjang gelombang. Ini sama dengan 4,4 ya, 4,4. Kita tulis datanya di data kedua dan seterusnya. Kemudian tempelkan atau screenshot gambar gelombangnya. Yang ini pilih salah satu saja. Misalkan ini saya screenshot, kemudian nanti bisa ditempel atau bisa dibubuhkan di sini atau dilampirkan untuk data pertama. Tidak seluruh data 1 sampai 5 itu di screenshot, tidak, pilih salah satu saja. Kemudian data yang kedua yaitu kita akan memvariasi gaya atau tegangan dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Jadi kita ikuti gaya kecil, sedang, dan besar. Gaya yang dimaksud yang mana? Tegangan ini. Jadi kecil itu paling kiri, sedang itu di tengah, besar itu di paling kanan. Frekuensinya 1 Hz, kita ikuti 1 Hz. Untuk amplitudonya silakan kalian tetapkan. Oh, saya pakai amplitudo yang 0,5 saja misalnya, boleh. Atau ada siswa lain yang 1 cm saja, boleh, silakan ya. Intinya yang divariasi adalah tegangan atau gaya. Kemudian hitung panjang gelombangnya seperti cara tadi. Kemudian salah satu hasilnya di screenshot dan tempelkan pada bagian ini. Berikutnya data ketiga adalah variasi amplitudo dengan tegangan dan frekuensi yang tetap. Nah, tegangan dan frekuensi tetap. Tegangan misalnya saya pakai yang medium aja, yang tengah. Bebas, ada yang milih kecil boleh, tengah saja boleh, atau besar boleh. Yang penting 5 data yang kalian ambil tegangannya tidak diubah-ubah. Kemudian amplitudonya divariasi, mulai dari misalnya 0,2, kemudian nanti naik jadi berapa begitu. Frekuensi yang digunakan tetap, misalnya saya pakai 1 Hz. Oke, seperti ini. Kalau misalkan gelombang yang terbentuk yang teramati kemudian kalian mengukur panjang gelombangnya kesulitan, ganti frekuensinya. Misalnya frekuensinya saya kurangi, saya coba lagi. Nah, kok pendek? Saya stop, saya ulang, saya pertinggi, besarin, atau amplitudonya saya mulai dari 0,5 saja biar kelihatan jelas gelombang yang terbentuk. Oke, kalau seperti ini jelas kelihatan dan sangat mudah untuk mengukur satu panjang gelombangnya. Pada prinsipnya kalian sendiri yang bisa mengatur saya menggunakan amplitudo berapa begitu. Kemudian panjang gelombangnya seperti tadi diukur berapa, tabelkan di sini. Screenshot salah satu gelombang yang terbentuk. Ya, baik itu cara praktikum maya gelombang mekanik pada PET simulation. Untuk analisa data, kalian tulis kembali hasil data yang kalian peroleh, kemudian tinggal dicari cepat rambat gelombangnya berapa dengan hitungan. Demikian untuk variasi gaya dan amplitudo. Kemudian akhiri kegiatan praktikum kalian dengan menyimpulkan atau membuat kesimpulan merujuk
pada tujuan LKPD ini. Nah, kemudian berikutnya ada praktikum maya gelombang stasioner. Pada gelombang stasioner sebenarnya alamatnya sama, jadi hampir sama. Bedanya hanya sedikit, jadi alamatnya itu sama. Langkah percobaannya mirip, jadi pilih osilasi, kemudian pilih ujung terikat. Nanti kalau giliran ujung bebas, ya pilih ujung bebas seperti itu. Yang pertama saya ujung terikat. Kemudian pada bagian bawah pilih gerakan lambat atau normal. Boleh gerakan lambat, boleh normal. Redaman pilih 0, tegangan yang kecil. Checklist penggaris dan garis penanda itu sama seperti tadi langkahnya. Kemudian atur besar amplitudo dan frekuensi yang diinginkan. Tentukan sendiri nilainya. Kalian sendiri yang menentukan nilainya. Ini hanya contoh saja. Misalnya amplitudenya 0,2, frekuensinya 1 Hz. Kalian boleh memvariasi yang lain. Tidak mengikuti ini boleh, karena ini hanya contoh. Kemudian pilih tombol mulai dan amati pergerakan gelombang datang yang terjadi hingga gelombang memantul dengan sempurna. Jadi kalau saya menggunakan ini, ya, oke, kalau kita perhatikan ini adalah gelombang datang menuju ujung terikat. Kemudian akan dipantulkan, ini beda. Nah, ketika memantulnya sudah sempurna, kita stop. Nah, kita stop seperti ini. Kemudian hitung jarak simpul dan perut dari ujung terikat. Jadi ujung terikatnya ini. Simpulnya mana? Ini adalah simpul pertama, ini simpul kedua, ini simpul ketiga, ini simpul keempat, dan seterusnya. Sedangkan perut itu yang puncak-puncak ini. Ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Diukur berapa. Kemudian kita tabelkan di sini jarak simpul ke satunya berapa, jarak perut ke satunya berapa, dan seterusnya. Begitu juga pada ujung bebas, caranya sama. Hanya saja yang kita pilih adalah ujung bebas. Nah, ini ujung bebas, jangan lupa dikalibrasi dulu. Kemudian kita klik mulai. Ini gelombang datang. Kemudian kita amati gelombang pantulnya. Nah, ini sudah memantul. Ketika memantul sempurna sampai sini, kita stop. Ya. Nah, ini adalah gelombang stasioner yang terbentuk pada ujung bebas. Nah, simpul atau perut ke satu jaraknya berapa? Ini yang tertera di sini adalah ini adalah perut pertama, perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Kalau simpul itu yang melekat titik-titik ini pada garis tetap ini, ya. Jadi kemudian tabelkan hasilnya pada data pengamatan. Kemudian jawab pertanyaan ini, bagaimana perbandingan pola angka atau rumus yang telah Anda tulis dari jarak simpul atau pergelombang stasioner, ujung terikat, dan ujung bebas. Ini kita membandingkan. Lanjutkan praktikum kalian sampai dengan kesimpulan. Baik, itu simulasi cara praktikum maya tentang gelombang mekanik dan gelombang stasioner dengan menggunakan PET simulation. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.